Halo, bertemu lagi dengan saya Timothy. Kali ini kita akan membedah sebuah kasus cara benar konseling orang kesurupan. Jadi ini sebenarnya adalah studi kasus ya. Ini laporan hasil konseling yang dilakukan oleh alumni kelas Building Professional Counselor, namanya Bu Safitri. Dia punya klien, keluhannya adalah suka kesurupan dan sakit-sakitan seperti itu. Kalau Anda ingin tahu, Anda bisa nanti pause dulu videonya, kemudian dibesarin kalau misalnya mau baca laporan hasil konselingnya. Oke, Bu Safitri adalah alumni kelas Building Professional Counselor dan ya, saya sempat tanya, PD nih ngurusin orang kesurupan lagi ya, kalau enggak orangnya berubah jadi harimau boleh aja sambil bercanda ya. Oke, jadi begini penjelasannya. Tapi belakangan ini orang memilih untuk klien-klien saya alumni BPC belakangan mulai banyak menerima klien dengan keluhan yang serupa seperti ini. Sebelumnya saya pernah buat studi kasusnya, terus kemudian kali ini karena kenapa? Di kasus ini adalah meninggalnya ibu menjadi pemicunya. Untuk kasus ini kita belajar studi kasusnya, meninggalnya ibu itu menjadi pemicunya karena ayahnya kasar, suka menyiksa ibunya dan saudara-saudaranya termasuk dia, dan kemudian di satu waktu ibunya meninggal, dan pada saat ibunya meninggal dia harus berkeluarga juga dan punya masalah dalam keluarganya. Jadi masalahnya double ya, seperti itu. Ada ibunya meninggal, dia kemudian menikah, dan kemudian masalah dengan ibunya belum selesai, dia masih punya masalah dengan keluarga, dengan pasangannya, seperti itu. Kenapa orang ini kesurupan? Kalau saya boleh pakai istilah itu dalam kasus ini ya, kita membahasnya di kasus ini karena tekanannya akan hilang sesaat, harapannya sih selamanya. Jadi seperti ini, pada saat Anda kecil, kalau Anda punya masalah, anak-anak, harapannya adalah begitu dia nangis, teriak, selesai, masalah saya selesai, saya pengen apa, tolong dikasih. Paham ya? Cuma kalau itu dilakukan di orang dewasa, kalau cuma sekedar nangis dan teriak, kelihatannya nggak selesai deh. Butuh yang lebih daripada itu. Dan pilihannya banyak. Paham ya? Harapannya sih dengan seperti dia melakukan ini, masalahnya bisa hilang. Kalau bisa sih selamanya, bukan sesaat. Tapi masalahnya ini sesaat. Tadi makanya di awal dituliskan, keluhannya itu suka sakit-sakitan dan kesurupan. Kemudian salah satu teknik yang digunakan itu adalah timeline, karena kita perlu tahu sejak kapan awal terjadinya, dan inilah pemicunya. Begitu kita beresin akarnya di sana, maka semuanya beres. Nah, berikutnya ledakan emosi tiap orang itu bisa macam-macam variasinya. Jadi misalnya ada orang tertekan emosinya, pilihannya itu bukan hanya marah, teriak, kesurupan dan lain-lain. Variasinya macam-macam. Ada yang tipenya sifatnya agresif, keluar, marah, merusak. Jadi dia banting barang, omong kotor, kasar, bahkan memukul. Mungkin kalau mukul bisa mukul orang atau mukul benda sekitarnya, atau mukul pintu, tembok, tendang, itu dikeluarkan semua. Ada yang sifatnya seperti itu. Nanti kita bisa belajar berdasarkan kepribadiannya. Jadi orang dengan kepribadian seperti ini jika ditekan, maka potensi perilaku yang muncul tuh apa tuh bisa ketahuan. Berikutnya ada yang menyakitin diri. Jadi tipenya dia tidak mau mengeluarkan pendaman emosinya, tapi dia mau mengalihkan pendaman emosinya ke bentuk lainnya. Jadi misalnya dia menyakiti diri, self harm, seperti itu. Bahkan ini yang berbahaya, misalnya dia nggak bisa ngomong, nggak bisa sempet komunikasi dengan orang lain, bisa-bisa dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ada juga yang butuh perhatian, maka selesailah masalah. Contohnya begini, ini biasanya bisa dipelajari. Kalau aku sakit, aku dapat perhatian. Kalau aku
menderita, orang memperhatikan aku, maka lakukan cara itu, permasalahanku diketahui orang, dan orang membantu menyelesaikan masalahku. Paham ya? Nah, menurut Anda, kira-kira kesurupan itu model yang mana? Oke, kita akan belajar lebih dalam. Saya akan buka kelas dalam waktu dekat tentang konseling. Saya akan bahas lebih dalam tools-toolsnya, dan kemudian studi kasusnya akan lebih tajam, lebih update. Dan Anda akan belajar bersama saya selama 3 minggu. Kita akan ada grup, bisa tanya jawab. Bahkan setelah kelas selesai pun kita masih tetap komunikasi, saling update, masih saya update. Kalau Anda tertarik, Anda bisa cek link di bawah, hubungin admin. Anda juga bisa melihat materinya apa, bahkan mendapatkan video tutorial yang saya berikan secara gratis. Jika Anda berminat, bisa hubungin admin, dan terima kasih.